Halo guys, kembali bersama gue aja si netizen yang suka ngebahas bola. Gue ingin memberikan reaksi ya terhadap apa yang dilakukan oleh Federasi Bahrain. Federasi sepak bolanya Bahrain, di mana mereka seperti melakukan segala cara supaya timnas Indonesia ini tidak nyaman sebagai tuan rumah ya. Dimana kita tahu dulu ya, ketika kita dicurangi di Bahrain, muncul statement dari Bahrain bahwa mereka tidak terima, akan melaporkan ke FIFA segala macam lah, ibaratnya gitu, merasa tidak aman dan segala macamnya lah, kayak gitu-gitulah. Kemudian muncul lagi bahwa mereka ingin pertandingan menghadapi Indonesia itu dilangsungkan di tempat netral, tidak dilakukan di Indonesia ya, which is ini sangat merugikan dong. Dan setelah permintaan itu dilantangkan kepada FIFA dan AFC menolak secara tegas. Terutama FIFA ya, FIFA menolak secara tegas bahwa pertandingan tetap harus dilaksanakan di Indonesia. Kemudian mereka meminta lagi untuk kepada AFC supaya pertandingan itu diawasi oleh AFC dan FIFA. Sehingga pada akhirnya AFC memberikan respon, katanya mereka akan menerjunkan 8 stafnya, 8 staf AFC untuk memperhatikan langsung pertandingan antara Indonesia versus Bahrain. Which is gue paham gitu ya, ini memang pertandingan yang super penting. Karena apa? Gue udah bilang di video sebelumnya bahwa Indonesia ini direct kompetitornya yang paling direct ya, itu adalah Bahrain. Kompetitor utama kita di kualifikasi Piala Dunia ini adalah Bahrain, bukan Australia, bukan Arab Saudi, bukan Cina. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ginilah, menghadapi Cina gue optimis bisa menang, karena di Cina pun sebenarnya kita harusnya menang kalau STY nggak blunder. Lawan Australia, oke lah kita anggap lepas gitu, meskipun kita punya peluang untuk curi poin. Tapi anggaplah lawan Australia ini bisa lepas gitu ya. Lawan Jepang lepas. Kita udah menang head to head lawan Arab Saudi ya. Nah, Bahrain ini nih lawan yang tidak tertebak sama sekali. Bahrain adalah lawan yang tidak tertebak sama sekali. Kenapa? Karena menghadapi Bahrain apapun bisa terjadi, guys. Serius, menghadapi Bahrain tuh apapun bisa terjadi. Jangan kira meskipun kita main di kandang, Bahrain ini kan tidak bagus secara kualitas pemain, tidak bagus secara permainan. Tapi Bahrain ini sangat bagus dalam mengendalikan psikologi musuhnya. Dan itu udah terbukti melawan Arab dan Australia, meskipun lawan Jepang gagal ya. Jepang itu keren banget sih. Jepang itu benar-benar nggak kepancing dengan permainan psikis dari Bahrain ya. Makanya Jepang meskipun diomon-omon bisa dibilang ya sama Bahrain, Jepang ini mainnya tetap stabil gitu. Kan kelihatan ya, Australia kepancing, dimana Australia kan di 2 game tidak bisa menang lawan Bahrain. Australia kepancing. Kemudian Arab Saudi kepancing, dimana di kandang harusnya Arab Saudi menang, tapi Bahrain ini kan melakukan segala cara supaya psikis dari Arab ini keganggu. Kemudian sebenarnya lawan Cina juga. Tapi bodohnya ketika Bahrain lawan Cina itu, Bahrain tuh gak klinis, gak bisa mencetak gol, padahal Cina udah kepancing sebenarnya. Dan Cina mencuri gol kan di menit akhir. Jadi itu. Nah makanya nanti pertandingan menghadapi Indonesia itu gak akan ketebak Bahrain ini bakal seperti apa. Hasilnya itu benar-benar gak ketebak. Karena kalau kita bicara kualitas pemain,
kita bicara sistem, Indonesia harusnya udah pasti jauh lebih baik dibanding Bahrain dari kualitas pemain, dari sistem ya. Kita nggak usah pungkiri lah, pemain kita kan sekarang udah tier 2 Eropa banyaknya ya. Tapi secara perang psikis, ini kan kita nggak tahu guys, apakah pemain-pemain Eropa ini gampang kepancing. Apalagi di tim kita itu kebanyakan pemain muda. Pemain muda itu paling gampang dipancing. Gini, kita bicara pemain 27 tahun ke bawah di Indonesia. Kalau kita bicara pemain-pemain kayak Tom Haye, Joel Pelupesi, gitu ya, Martin Paes mungkin, atau mungkin Jay Ijes juga bisa, Calvin Verdong gitu ya, Kevin Dix. Nah, ini pemain-pemain senior yang mungkin tidak akan terpancing dengan cara Bahrain mengendalikan permainan. Tetapi pemain-pemain muda kayak Ole Romani itu masih 24 tahun loh guys. Marcelino Ferdinand gitu ya, pemain-pemain muda. Ivar Jenner, apalagi Justin Hobner gitu ya. Ivar Jenner, Justin Hobner, kemudian pemain-pemain kayak siapa lagi? Mes Hilhers itu masih muda guys, 23 tahun kan, Hilhers tahun ini 24. Nah, jam terbang ini akan menentukan. Makanya pertandingan di klub dengan di internasional itu jauh berbeda, different. Karena kalau lu bicara di klub, lu tidak terlalu bermain secara emosional. Tapi kalau lu bermain untuk negara, emosi itu akan menjadi most important. Akan menjadi poin paling penting, teman-teman. Emosional. Nah, makanya pemain-pemain, sekalipun Mes Hilhers adalah pemain yang ratusan miliar ya harganya, tapi dia masih muda. Tetap aja jam terbangnya di internasional ini masih sedikit. Jadi kita nggak bisa berharap Mes Hilhers ini tidak terpancing. At least ya kita harus wajari kalau dia terpancing nanti. Kayak gitu. Emang cara Bahrain sejak mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, cara Bahrain untuk sampai di titik ini tuh emang caranya seperti itu. Seperti mereka mengalahkan Malaysia sebelumnya ya, mereka kan di perjalanan ke kualifikasi ini mengalahkan Malaysia juga kan. Mereka mengalahkan Malaysia dengan cara seperti itu. Mereka bermain dengan memancing emosi lawannya, kemudian terlalu dramatikal mainnya, disentuh sedikit gulang-guling, itu kan permainan emosional. Kemudian sering saywar ke wasit gitu ya. Kemudian apalagi ditambah insiden di Bahrain kemarin, itu kan menambah lagi emosional dari laga ini. Bahwa kalau misalkan Bahrain sampai bisa memancing timnas, ini yang sangat berbahaya. Makanya gue harapkan kepada tim pelatih, terutama tim analis ya, tolong hal seperti ini diperhatikan, masalah emosional terutama. Karena pemain kita ini masih banyak yang di bawah 27 tahun. Masih banyak yang capsnya capsnya lah bisa dibilang, itu di klubnya itu belum nyampe 100 caps. Masih banyak yang belum nyentuh 100 lah. Itu kan masalah jam terbang. Jadi ini yang akan sangat berbahaya. Kayak gitu. Jadi pemain sebisa mungkin dikontrol, jangan sampai over pride gitu ya, main normal sesuai kualitasnya. Kemudian kalau bisa mainnya tuh kita harus mengontrol permainan, jangan biarkan Bahrain mengontrol permainan. Karena mereka pemainnya terlalu dramatikal. Disenggol dikit jatuh, disenggol dikit jatuh. Emang begitu cara mereka mengontrol permainan. Kita harus belajar dari Jepang, dimana Bahrain yang bermain juga dramatikal menghadapi Jepang, tapi pemain Jepangnya tuh oke baik, ngerti nggak sih? Jadi nggak ada marah, nggak ada emosi, nggak ada apa, bener-bener flat muka-mukanya orang Jepang itu, cool banget. Dan itu juga terbukti dengan kualitas di lapangan. Mereka gagal mengontrol permainan Jepangnya, tapi 30 menit ke atas
atas menit 30 karena Jepang tidak terpancing, Bahrain jadi capek sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan, kurang lebih. Gitu. Jadi Bahrain ini lagi gentar lawan Indonesia. Semoga ini bisa dimaksimalkan.